Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, beristighfar, mengampuni Allah sambil membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita miliki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya agak berbeda, akan menyampaikan tentang pendidikan orang dewasa. Apa itu pendidikan orang dewasa atau yang terkenal dengan andragogi? Ya, andragogi apa? Jadi andragogi ini dikenalkan sama Malcolm Knowles, ya, Malcolm Knowles mengembangkan teori pembelajaran orang dewasa. Kalau pendidikan untuk anak-anak namanya apa? Pedagogi. Untuk SD, SMP, SMA itu namanya pedagogi, yang pembelajaran untuk anak-anak itu, ya. Berbicara tentang bagaimana orang dewasa belajar atau mempelajari sesuatu dan bagaimana itu namanya. Jadi andragogi itu berbicara ilmu tentang bagaimana cara mengajar untuk orang dewasa, gitu ya. Itu berbeda dengan anak-anak, ya. Kenapa? Orang dewasa itu memiliki teori pembelajaran, orang dewasa memiliki tujuan, kekhasan, dan itu beda-beda, ya. Jadi kalau anak-anak itu mereka seperti gelas yang kosong, yang belum memiliki pengetahuan, belum memiliki wawasan, dan mereka diisi dan semuanya bisa seperti gelas kosong, dan mereka belajar itu karena perintah, karena orang tuanya, bukan karena dirinya, gitu ya. Jadi perbedaannya banyak sekali. Salah satunya pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak perlu dipahami bahwa pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan pembelajaran anak. Kalau anak-anak biasanya tidak terlalu banyak tuntutan, ya, tidak terlalu banyak tuntutan, karena memang mereka waktunya hanya khusus untuk belajar dan mereka tidak ada target tertentu, ya, karena waktunya juga ya dari pagi sampai sore bisa. Sedangkan untuk anak orang dewasa mereka pasti banyak bertanya, banyak tuntutan. Karena apa? Karena mereka memang punya banyak masalah, ya, biasanya sudah banyak masalah.
Di sisi lain orang dewasa memiliki pengalaman masa lalu, tujuan dan persepsi-persepsi atau ekspektasi ya mereka, dan itulah yang dinamakan nilai-nilai pada diri orang dewasa tadi, yaitu namanya konsep konsep diri. Maka di sini teman-teman sekalian, kalau kita menyelenggarakan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja, saat membuka kursus atau pelatihan, kalau kita menyelenggarakan pelatihannya konsepnya itu sama, belajarnya itu sama dengan orang anak-anak, tentu nanti akan ini ditinggalkan, karena orang dewasa mereka belajar itu, mereka begitu masuk mereka sudah punya apa itu tujuannya. Tujuan untuk kursus itu biasanya mereka dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka agar cepat selesai, atau mereka punya target yang mereka. Dari itu, di dalam menyelenggarakan pelatihan kita juga harus menyesuaikan materi, gaya belajar, dan semuanya disesuaikan dengan peserta didik tadi. Ada beberapa prinsip pembelajaran orang dewasa adalah, jadi begini, salah satu yang orang dewasa memiliki motivasi. Yang pertama itu, orang dewasa itu memiliki motivasi sendiri di dalam belajar. Jadi biasanya orang dewasa itu tidak mau kalau hanya sekedar kenapa kamu belajar? Oh, saya karena disuruh, saya karena ikut-ikutan. Itu tidak mau, karena orang dewasa itu biasanya mereka itu punya prinsip diri atau harga diri, ya, harga diri. Atau jadi kalau mereka ikut belajar karena disuruh-suruh, itu mereka sebenarnya mereka tidak termasuk yang seperti itu, ya. Jadi orang dewasa sudah memiliki motivasi sebenarnya di dalam mau belajar. Dia memiliki rasa, memang saya harus belajar, saya punya kebutuhan ini tuh. Memang tidak semuanya orang dewasa memiliki itu semua, cuman kadang-kadang mereka keinginan atau motivasi yang baik pada diri orang dewasa tersebut kadang-kadang tertutup dengan mereka belum mampu mengutarakan dengan baik, belum mampu mengutarakan keinginannya atau visinya, cita-cita, tapi belum bisa. Paling tidak nanti kita bisa menanyakan apa sih yang membuat mereka senang atau membuat mereka termotivasi untuk belajar, itu kita bisa tanyakan. Kalau itu memang mereka sudah ketemu nilai-nilainya, maka kita akan dengan mudah nanti mereka akan semangat di dalam belajar. Maka di dalam membuat kursus, kita harus sesuaikan dengan tujuan dan motivasi dari mereka supaya mereka terlibat secara langsung. Kursus atau pelatihan harus membuat mereka percaya bahwa program yang diselenggarakan itu dapat membantu mencapai tujuan mereka. Jika tidak, maka kemungkinan besar mereka akan enggan melanjutkan belajar atau kursus, ya. Kemudian orang dewasa berkembang berdasarkan pengalaman hidup. Ya, mereka belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar, atau melakukan sambil belajar. Jadi orang dewasa itu tidak suka disuruh-suruh sebenarnya. Dia itu pengennya itu sambil belajar, mereka tidak terkesan disuruh, tapi mereka sedang belajar. Tidak terkesan dinasihati, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan, gitu ya. Berbeda dengan anak-anak, ya, berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak kan ikut saja, menuruti perintah Anda. Ya, anak-anak itu ikuti aja, disuruh, disarankan mengikuti aja. Itu karena anak-anak masih seperti gelas yang kosong. Tidak demikian halnya dengan orang dewasa. Mereka telah memilih. Karena apa? Karena orang dewasa menganggap dirinya sudah paham, sudah tahu. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup, ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada itu bisa kita jadikan pengalaman-pengalaman mereka di dalam itu bisa di-sharingkan nanti, ya. Kita harus menghargai, mengapresiasi atas pengalaman-pengalaman itu. Maka di dalam menyelenggarakan kursus pelatihan, kita juga menanyakan, kita apresiasi, ya, kita apresiasi bagaimana pengalaman mereka, ya, apa kira-kira kursus pelatihan apa yang membuat mereka menarik, dan kita juga bisa meminta masukan-masukan dari para peserta itu untuk membenahi kurikulum. Itu yang penting mereka kita ajak untuk ngobrol, kita ajak diskusi, dan untuk apakah ini sudah sesuai dengan program mereka dan seterusnya. Biasanya di dalam kurikulum untuk pembelajaran orang dewasa itu sifatnya itu ya yang ini, ya. Jadi intinya mereka terlibat, ya. Jadi di dalam pembelajaran itu kalau bisa banyak bergerak, ya, banyak aktivitas di sana. Atau mereka kita ajak berpartisipasi secara aktif atau secara rutin. Ya, mungkin kita tawarkan modul untuk ini, ya, modul-modul ini kita
kita sampaikan, ya, kita jelaskan, ya, itu supaya mereka mereka juga merasa diajak terlibat, gitu. Kemudian konsep pembelajaran dewasa harus berorientasi kepada tujuan. Jadi pembelajarannya itu harus sesuai tujuan. Tujuan orang dewasa biasanya mereka itu kepada permasalahan yang ada. Jadi mereka datang itu memang kan punya tujuan, maksud, tujuan utamanya yaitu ingin segera bisa menyelesaikan problem permasalahan yang sedang dihadapi. Berbeda dengan anak-anak belajar yang harusnya mereka lakukan. Kalau setidaknya mereka diperintah karena disuruh orang tua, disuruh guru, itu ya, mereka ngikutin aja kalau anak-anak, ya, karena mereka seperti gelas yang kosong tadi, wawasannya masih kosong. Orang dewasa belajar karena mereka yakin hal itu, jadi ada keyakinan, ada konsep dirinya tadi, yakin hal itu dapat membawa mereka mendekati tujuan mereka, baik itu memulai bisnis baru atau mendapatkan promosi atau mempelajari keterampilan baru. Itulah pembelajaran yang apa itu, mereka harus sesuai dengan ini. Saya belajar ini targetnya apa, nanti bisa apa, ilmu ini nanti bisa digunakan untuk apa, itu harus jelas, ya. Maka disampaikan dengan maksud dan tujuan, mereka diajak, dikenalkan dari awal. Berbeda dengan anak-anak tadi sudah saya sampaikan, ya. Jika kita menyelenggarakan program pelatihan kursus, ya, yang membantu mencapai tujuan mereka, maka kita harus mendesain program kursus itu harus yang menarik sejak awal dan meyakinkan bahwa program ini memang betul-betul bisa membantu menyelesaikan permasalahan, ya, sehingga pekerjaannya mereka bisa tepat waktu, lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Itu kalau sudah mengetahui maksud dan tujuan seperti itu, orang dewasa akan sangat semangat di dalam belajar. Kemudian pembelajaran orang dewasa sukanya yang praktis-praktis, ya. Artinya praktis yang tidak terlalu lama di dalam belajar, ya. Yang praktis, artinya praktis itu langsung bisa dipraktekkan, ya. Langsung bisa dipraktekkan. Berbeda dengan anak-anak, bahkan mungkin kalau pelajaran anak yang diajarkan saat ini, diajarkan SD, SMP, SMA, itu mungkin implementasinya masih nanti waktu kuliah, itu pelajaran-pelajaran geometri atau dan seterusnya, itu nanti mungkin digunakannya kapan, ya. Mungkin nanti menggunakannya nanti setelah mereka masuk kuliah, jurusan-jurusan yang memang ada kaitan dengan mata kuliah tersebut. Namun berbeda dengan orang dewasa, mereka pendekatannya yang sifatnya praktis. Sifatnya praktis, artinya praktis itu ilmu yang diajarkan sekarang itu bisa langsung nanti pulang kerja, nanti langsung pulang kursus, pulang pelatihan, nanti langsung bisa digunakan, langsung bisa dipraktekkan di tempat kerjanya atau di tempat kerjanya, tempat bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang namanya praktis. Jadi ini PR, ya, di dalam bagaimana mendesain kurikulum pembelajaran, kurikulum pelatihan yang memang betul-betul praktis, ya, ini, ya. Jadi orang dewasa mempunyai sifat yang praktis, sifatnya ini aplikatif atau tidak. Jangan sampai nanti kursus-kursus program-programnya memang tidak sesuai. Dan alhamdulillah kalau di tempat kita, insya Allah ini kita sudah lakukan semua, ya, kursus atau pelatihan yang berisi semua teori, dan nanti akan ada penerapan karena banyak prakteknya, ya, 75% praktek, ya. Karena kalau terlalu hanya teori itu orang dewasa akan bosan, ya, mendengar. Dan itu tadi harus ada keseimbangan antara teori dan praktek. Jadi pemahamannya tadi cukup, dan kemudian nanti praktek, mungkin teorinya sebentar, habis itu langsung praktek. Nah, itu, ya. Maka di dalam menyelenggarakan pelatihan, program pelatihan, harus kita mampu menciptakan metode. Kalau nanti konsepnya di website, ya, kita harus menciptakan konten-konten yang menarik, yang membantu mereka mengetahui cara menerapkan bagaimana belajar di kehidupan antara kelas dan kehidupan nyata ini yang relevan, ya, dan mudah diimplementasikan. Dan itu jika mampu dilaksanakan dengan baik dan benar dalam pembelajaran ini, maka mereka juga dapat bisa mengubah, bisa diimplementasikan di tempat kerjanya, tadi kinerjanya jadi lebih menarik dan kinerjanya bisa meningkat. Maka sangat termotivasi, mungkin dari kursus 1 nanti akan kursus lagi, dan mereka pun akan cerita kepada teman-temannya, di sana bagus sekali, gitu, ya. Inilah yang memang selama ini saya mengamati juga sudah banyak yang terjadi di lembaga kita, ya.
Ini gitu perlu saya ingatkan kembali. Kemudian pembelajaran orang dewasa itu harus tadi praktis yang sekarang relevan. Relevan itu artinya materinya yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, relevan sesuai kesesuaian ini jadi sesuai. Jadi kalau kita menyelenggarakan kursus online ya harus sesuai dengan relevan tadi kursusnya tadi dengan realitanya yang tanya itu. Satu-satunya cara untuk mereka tetap mengikuti kursus ya ini salah satu ya relevan ini. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhannya. Saya butuhnya ini, yang diajarkan ini relevan. Jadi walaupun tadi praktis, tapi kalau tidak sesuai ya tidak relevan ya mereka mungkin akan meninggalkan. Ya, ini tantangannya. Dan selama kita bisa membantu mereka, selama nanti permasalahan-permasalahan mereka itu bisa terselesaikan dan mereka nanti mereka akan dengan senang hati terlibat langsung di dalam mengikuti aktif di dalam program kursus. Maka mari kita mengidentifikasi permasalahan mereka. Ada problem apa, ya, permasalahan apa dalam kenapa dia kursus. Ya. Maka nanti di dalam kurikulum pembelajaran itu kita juga mengevaluasi lagi. Contohnya begini, di dalam menyampaikan materi, ya, materi itu dalam satu kelas itu kita ada 10 anak gitu ya. 10 anak itu ada 6 anak yang paham, sedangkan 4 anak yang tidak paham. Maka pendekatan kita tidak hanya fokus kepada kurikulumnya, modulnya, ya, atau mata kuliahnya, atau materi pelatihannya, tapi pendekatan kita kepada siswa tadi, kenapa 4 anak ini kok tidak paham. Maka pendekatan kita lebih ke individu masing-masing. Pendekatannya kepada individu mereka masing-masing. Maka tiap individu itulah tentu pendekatan yang berbeda. Cara memotivasi pun beda antara satu dan yang lain. Kalau motivasi ini, tentunya satu motivasi itu tidak bisa untuk disamakan ke semuanya. Maka cara memotivasinya berbeda-beda. Maka kenapa? Ya itu tadi, karena memang kita harus melihat latar belakang anak-anak tersebut. Ya, kemudian kita juga harus memberikan rasa hormat kepada mereka. Ya, kita harus mengapresiasi mereka. Pendidikan orang dewasa untuk belajar apapun kecuali mereka menginginkannya. Jadi kita memang menspesialkan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa ya. Dan cara terbaik untuk membuat mereka tertarik belajar adalah dengan membangun hubungan yang baik, kolaborasi sejak pertama kali ya. Dia daftar sejak pertama kali dia masuk di kelas seperti itu. Dan ya satu dengan yang lain kita harus bangun itu seperti itu. Kita bisa menghargai atau kita bisa mengapresiasi mereka tentang program apa yang mereka ambil, pencapaian-pencapaian mereka, dan mengakui kontribusi-kontribusi mereka selama di kelas. Mereka masuk aja sudah kita apresiasi bagaimana perkembangannya, mungkin ada saran masukan untuk lembaga, untuk di kelas. Ini kita harus dengarkan. Saat mereka merasa dihormati, ya, mereka akan semakin senang, mereka akan belajar semakin semangat, dan mereka akan, ya tentunya di dalam hal ini mereka akan memberikan yang terbaik kepada lembaga kita. Ya mungkin bisa mereka akhirnya akan kursus lagi atau merekomendasikan lagi kepada teman-temannya. Itulah teman-teman sekalian, ada 6 konsep tadi, 6 prinsip pembelajaran orang dewasa. Namun kalau kami simpulkan sendiri dari sini, yaitu yang pertama, orang dewasa itu belajar harus ada benefitnya, untung ruginya. Kalau saya belajar apa sih untungnya, dan kalau saya tidak belajar apa sih ruginya. Maka di situ di dalam kursus harus ada namanya benefit, keuntungan-keuntungan. Maka harus dijelaskan, kalau Anda belajar ini, keuntungannya ini. Kalau Anda tidak belajar, Anda ketinggalan mungkin marketing, Anda belajar nanti Anda akan cepat closing ilmu pemasaran ini. Kalau Anda tidak belajar ini, Anda mungkin tidak bisa mencapai target. Self-driving, kemudian self-driving itu memotivasi. Ya kita apresiasi mereka sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi dalam diri mereka masing-masing, sudah memiliki motivasi yang tinggi. Cuman motivasi yang tinggi ini kadang-kadang tertutup karena dia belum tahu cara menyampaikannya, mungkin tertutup dengan prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Maka tugas kita yaitu menggali atau mengenalkan apa sih yang membuat mereka tersemangat, apa sih yang membuat mereka bahagia. Kemudian di dalam perlakuan kepada peserta atau orang dewasa, maka kita perlakuannya tidak hanya satu kelas sama-sama, tapi kita harus perlakuannya masing-masing, perlakuan secara berbeda antara satu dan
Kemudian ajarkan yang praktek ya, yang praktikal, yang langsung bisa dipraktekkan ya. Kalau bisa mungkin kita ajarkan sekarang ya nanti sore atau nanti besok langsung bisa digunakan. Ajarkan sesuai kebutuhan mereka. Itu. Kemudian kontekstual ajarkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dunia usaha industri atau kebutuhan mereka bisnis. Kemudian internal motivasi tadi sudah saya singgung. Jadi sebenarnya mereka punya motivasi yang tinggi karena mereka itu sudah tahu kebutuhan dirinya, maka tugas kita hanya mengenalkan, hanya sebagai kita memberikan stimulus pancingan sedikit saja, mereka nanti akan ini loh keuntungannya, ini loh kebaikannya kalau Anda mengambil program ini. Maka dengan mereka mengetahui benefit-benefit yang tadi saya sampaikan, mereka akhirnya termotivasi dengan sendirinya. Karena mereka tentunya semuanya mereka ingin sukses, ingin yang utama dari pembelajaran orang dewasa ini membuat orang dewasa mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka baik di kantor, di usaha, atau sebagai seorang profesor. Jadi mengetahui pentingnya pendidikan orang dewasa ini penting sekali untuk HRD, untuk trainer, untuk lembaga pelatihan, untuk lembaga pendidikan. Ini biasanya untuk siapa? Ini untuk orang-orang atau untuk mereka pasca SMA, yaitu untuk perguruan tinggi atau pendidikan luar sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bersemangat untuk kita selalu memperbaiki diri dan kita semakin memahami karakter-karakter pendidikan orang di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mari kita berdoa ya untuk hajat orang tua kita, dan saudara-saudara kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo tadi. وبست الجبال بسا فكانت سبوعا للناس وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم خالدين الأولين وكنا الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يأتيك وأكثر معهم يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أمثالكم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا
لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحميم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمؤمنون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون وجودا فلولا تسكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لا أقسم بما يعلمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأما إن كان من المقربين ويدخلوا جنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkahilah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang maha pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 300 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapat pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi kursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami.
hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mari kita tetap fokus ke diri kita masing-masing, duduk yang nyantai, yang rileks, nyantai, sandarkan, nikmati dulu Anda, rileks, rilekskan, mulai jari kaki, ujung kaki, ya, tumit, tis, ya, lutut, kaki, paha, ke atas perut, dada, ya, tangan, jari tangan, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, rileks, atas lagi mulut, hidung, mata, kepala, rambut. Pastikan semuanya rileks, pastikan semuanya rileks, pastikan semuanya rileks. Apapun yang terlintas di sekitar Anda, ya, Anda cukup mengamati saja. Anda cukup mengamati saja. Perhatikan pola masuknya nafas, rasakan, lepaskan, alhamdulillah. Bernafas lagi, rasakan, nikmati, lepaskan, alhamdulillah. Bernafas, berdoa, ya Allah, amal hambamu ini ya Allah, yang terlalu banyak dosa, yang banyak berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati ini ya Allah. Bersih. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, yang sengaja tidak sengaja ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Bilafas. Ya Allah, isilah hati kami dengan pancaran sinar Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuhilah hati ini yang Rahman Rahim. Ya Allah, balutlah hati kami dengan balutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat orang tua yang baik, saudara yang baik, kakak adik yang baik, pasangan hidup yang baik, putra putri yang baik, rekan kerja yang baik, saudara-saudara yang baik. Ya Allah, rezeki yang banyak berlimpah dan barokah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami murid-murid yang banyak yang Kau datangkan kepada lembaga kami ya Allah. Dari manapun ya Allah. Kau datangkan kepada lembaga kami, Kau datangkan kepada kami. Ya Allah. Ya Allah. Sukseskanlah mereka ya Allah. Sukseskanlah mereka bekerja maupun berwirausaha ya Allah. Untuk bisa membuat tersenyum orang tuanya ya Allah. Allah. Karena itu perintahmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Kami semua di sini memiliki harapan, memiliki angan-angan, memiliki kemauan, memiliki cita-cita, memiliki visi ya Allah. Kau memang tahu visi-visi kami ya Allah. Kau mau mengetahui visi pribadi kami ya Allah. Namun visi terbesar kami ya Allah, menjadikan lembaga ini ya Allah, lembaga besar, lembaga yang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat luas, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja yang sebanyak mungkin, membangun kemandirian ya Allah, jadikan lulusan-lulusannya ya Allah siap kerja, cepat kerja, bekerja maupun berwirausaha ya Allah, sebelum lulus ya Allah, untuk membuat bangga, untuk membuat tersenyum orang tua mereka ya Allah. Itulah cita-cita terbesar kami ya Allah. Untuk itu bimbing kami ya Allah untuk mewujudkannya ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu ya Allah, temukan kami, kumpulkan kami dengan orang yang baik-baik ya Allah.
orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya Allah. Rahman Rahim, Engkau pancarkan kepada seluruh anggota tubuh kami, kepada kaki kami melangkah dengan penuh percaya diri, yakin, semangat, antusias. Tangan kami melayani dengan ringan sepenuh hati. Mulut kami berbicara yang lemah lembut, kolan seriman yang menyenangkan, yang menyemangati, yang menyenangkan. Mata kami dengan pandangan yang menundukkan. Pikiran kami selalu menjaga pikiran kami, pikiran positif. Seluruh anggota tubuh kami selalu kau penuhi dengan pancaran kesehatan, pancaran semangat, pancaran antusias, semangat bekerja, semangat belajar, semangat sedekah, semangat beribadah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan murni dari saya sendiri. Saya doakan semoga selalu sehat, sukses. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah barokah. Undur diri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.